Kami dari tim Iklim Satuan Keamanan Pendidikan yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ibu Yerni, Ibu Nurhuda Arif, dan saya sendiri akan menyampaikan hasil diskusi serta presentasi kami kepada Bapak Ibu semua. Dari itu kami persilakan untuk Ibu Yerni untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini berdua dengan Ibu Nurhuda Arif akan menyampaikan isi mengenai hasil diskusi kami iklim satuan pendidikan. Nah, pada rapor pendidikan, iklim keamanan satuan pendidikan nilainya sudah baik, yaitu 69. Tapi itu masih mengalami penurunan karena tahun sebelumnya adalah 73. Nah, pada lembar kerja kami sekarang ini, akar masalah yang dapat dilihat di sini adalah subnya pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik. Nah, yang dapat dibenahi di sini pertama adalah Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tentang berbagai bentuk hukuman fisik melalui pelatihan, diskusi pada komunitas belajar mandiri, dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman. Nah, adapun kegiatan yang bisa kita lakukan di sini adalah yang pertama, guru mempelajari modul tentang hukuman dan restitusi melalui ruang GTK dan Kombel. Yang ini sudah, alhamdulillah sudah kita selesaikan semuanya. Dan ini tidak berbayar atau tidak membutuhkan biaya. Yang kedua, latihan dasar kepemimpinan bagi pengurus OSIS dan mengangkat materi mengenai perundungan dan kekerasan dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten seperti Polres. Jadi harus ada narasumbernya yang kompeten. Kalau selama ini kan kita saja dari dalam yang banyak. Jadi siswa tidak merasa kurang merasa nyaman, mungkin karena materinya kurang menyangkut dengan apa yang kita sampaikan, dan itu membutuhkan biaya. Yang ketiga, membuat MOU dengan Polres tentang penanggulangan kenakalan siswa yang mencakup minuman keras, narkoba, kemudian pergaulan bebas, dan cara berkendaraan yang aman atau sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Jadi harus kita buat dengan MOU dengan Polres. Yang keempat, memperbaiki kondisi lokal siswa yang tidak kondusif untuk pembelajaran, seperti kaca yang sudah banyak pecah, kemudian jendela yang sudah banyak tidak ada kuncinya lagi enselnya, dan pintu yang rusak antara lokal satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kenyamanan dalam belajar. Nah, ini membutuhkan biaya, bisa dari BOS ataupun komite. Yang kelima, di awal tahun ajaran baru, pada saat penerimaan siswa baru, kita membuat MOU dengan orang tua siswa berkenaan dengan peraturan sekolah yang menyangkut dengan perundungan, miras, dan pergaulan bebas. Jadi harus ada MOU dengan orang tua. Apakah dia setuju kalau siswanya terima di sini peraturannya seperti ini, supaya tidak ada nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang keenam, membuat MOU dengan wali negari yang melibatkan siswa SMA Negeri 2 Rambatan pada peringatan Hari Besar Nasional atau acara kenegarian Simawang. Nah, kita sering bertemu skala belajar, ada siswa kita yang izin, tidak tahu kita, padahal dia ikut acara kenegarian. Kemudian acara 17 Agustus, siswa kita dipilih untuk melaksana pengerek bendera. Kemudian kita juga harus membuat MOU, apakah dari segi pakaiannya dan sebagainya. Nah, cuma ya, itu yang bisa saya sampaikan. Itu yang nomor 2, dilanjutkan oleh Ibu Nurhuda. Baiklah, saya melanjutkan, yaitu yang poin kedua yang menurun, yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik merancang pembelajaran bebas hukuman fisik
dan mengedepankan disiplin positif dalam aktivitas intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan yang dilakukan yaitu dalam intrakurikuler yaitu menggunakan pendekatan yang menyenangkan, menghindari hukuman fisik, menciptakan suasana kelas yang positif, dan menggunakan reward yang relevan. Contohnya dalam pembelajaran masih matematika ya. Kebetulan ya teringat matematika tadi. Ya, dalam pembelajaran matematika, guru dapat menggunakan permainan edukatif untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Jika ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas, guru dapat berbicara dengan siswa secara pribadi untuk mencari tahu penyebabnya dan memberikan solusi. Kemudian yang kedua, dalam kurikuler. Ya, kokurikuler, terbedakan, maaf. Dan yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan kokurikuler yang menarik dan bermakna, mengintegrasikan nilai-nilai disiplin dalam kegiatan kokurikuler dan membuat MOU dengan kampus favorit. Contohnya studi kampus ke universitas favorit yang ada di Sumatera Barat, dan ini juga telah dilakukan, dan ini membutuhkan biaya. Biasanya kita sumbangan dari orang tua siswa. Kemudian yang ketiga yaitu dalam ekstrakurikuler, menyelenggarakan kegiatan ekskul yang beragam yang sesuai dengan minat siswa. Contohnya ada karate yang sudah berkembang di sini, ada bola kaki yang diminati, pencak silat, dan pembinaan OSN, O2SN, dan FL2SN. Dan ini membutuhkan dana yaitu dari sumbangan BOS dan komite. Dari dana BOS dan sumbangan dari komite. Hanya itu yang bisa kami presentasikan untuk hari ini. Mikrofon kami serahkan kepada moderator. Silakan Pak Fauzan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yani dan Bu Nurhuda Arif yang telah menyampaikan paparan hasil diskusi kelompok kami tentang lingkungan keamanan, iklim keamanan di satuan pendidikan. Untuk itu kami harapkan masukan dari Bapak Ibu, apakah hasil diskusi kami ini apa yang akan kami perbaiki lagi untuk kedepannya lebih baik lagi tentang lingkungan iklim kedisiplinan tersebut. Udah. Kalau menurut Bu Pi tadi sudah lengkap rinciannya. Ada Bu Nursan. Mengenai program di iklim keamanan sekolah. Jadi tadi sudah diadakan beberapa program yang efektif mungkin. Di sini saya mengusulkan ada kira-kira yang belum kita laksanakan, yaitu berupa kontak saran. Kontak saran bagi siswa. Mungkin siswa ada yang mengeluh dia tidak mampu atau mungkin malu dalam menerangkan, mendeskripsikan secara langsung, maka kita adakan dalam bentuk kontak saran. Barangkali kita juga bisa. Kemudian kita melalui CCTV, barangkali CCTV kita ada. Jadi bagaimana kita kembali mengaktifkan CCTV yang mana kami merasakan betul manfaat dari CCTV untuk keamanan sekolah kita, yang mana seluruh lokal memiliki CCTV. Jadi bagi petugas atau bapak kepala sekolah kita bisa memantau sekaligus
seluruh keadaan lokal dan sekolah kita. Itu manfaat CCTV. Jadi kita tidak perlu berkuak-kuak ini, tidak perlu kejar sana. Jadi kita apa yang terjadi sebelum dan sesudah kita bisa melihat melalui CCTV. Nah, jadi itu saja. Jadi kira-kira ada kontak saran dan kemudian CCTV. pengadaan atau perbaikan CCTV kita yang telah menjadi besi itu di pustaka. Jadi bagaimana solusinya kita tahap demi tahap kembali kita bisa mengaktifkan CCTV kita. Ya, demikian saja Bu, barangkali. Baik, terima kasih Bu Nursan. Jadi Bu Nursan ada memberi masukan tentang kontak saran sangat baik sekali. Mungkin benar, mungkin siswa tersebut apapun permasalahannya mungkin segan, takut langsung berbicara pada guru. Dan insya Allah Bu, nanti kita kaji-kaji dulu sama Bapak atau sama Bu Bendahara komite atau Bendahara pos masalah CCTV. Yang satunya lagi, kalau nanti keuangan kita cukup memadai, insya Allah ya Pak ya. Ya, sekian Bu, terima kasih. Kemudian tambah sedikit lagi yang disampaikan Ibu Nursan mengenai kotak saran. Itu sebenarnya memang termasuk poin dalam penilaian baik kinerja sekolah maupun akreditasi. Sebelumnya kami dulu sama Pak Ance sudah pas waktu penilaian kinerja kepala sekolah sudah berupaya membuat kotak saran atau membelinya di bawah. Ya Pak Ance, kebetulan tidak dapat. Jadi untuk selanjutnya memang harus diadakan di kotak saran dari siswa. Kadang ada siswa kita itu yang tidak terbuka pada gurunya ataupun pada guru BK-nya. Jadi dia bisa memberikan surat sarannya atau berupa surat kaleng istilahnya. Terima kasih besar atas sarannya, itu memang harus ada. Terima kasih. Mengenai tadi kata Ibu guru BK mengenai kotak masalah Ibu, kotak saran. Ya kalau mengenai kotak masalah itu di ruang BK ada Bu, kotak masalahnya. Bukan kata Ibu tadi kan silakan diadakan kata Ibu kan di BK ada Bu. Siswa sebagainya. Kasih Bu. Kalau siswa ada di BK. Ya Mister, silakan Mister. Masukannya Mister, ditunggu. Ini saran pengurus untuk iklim kenyamanan belajar ini memang agak kewalahan dan dalam mengelola anak yang keluar masuk. Kalau bisa depannya kita punya satu satpam saja. Jadi pas satpam itu untuk nyaman selama proses belajar dari jam 7.30 sampai jam 14.15. Dan nanti sorenya atau malamnya kan ada penjaga sekolah. Nanti masukan Bapak Ibu semua akan kami catat semua, dan insya Allah nanti akan kami diskusikan kepada kepala satuan pendidikan. Mana tahu nanti hitung-hitungannya cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu rencanakan mudah-mudahan terrealisasi secepatnya. Mungkin hanya itu hasil dari kami tentang keadaan lingkungan keamanan sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita saling support. Apa yang kurang kasih masukan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.